Satuntasna urang manjatkeun puji sinareng syukur ka hidayat Ilahi Robi. Jaralan alhamdulillah berkat rahmat hidayah mantena urang sadaya tiasa kempel di ieu tempat di halaman Masjid Al-Huda di Nararaga pangaosan rutin menjelang saum Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ustadz parantos sumping. Para wargi sadaya simkuring cumarios dipayun sejak wakilan tireng-rengan DKM di antawisna aya sababaropi anu bade didugikeun nu kahiji ngahaturkeun nuhun pisan ka para wargi sadaya, ka bapak-bapak ibu-ibu anu parantos ngahadiran ieu acara. Mugia langkah bapak kali ibu sadayana sing dicatat janten amalan ti Allah Subhanahu wa taala. Mugia sing janten pelebur dosa urang sadayana. Nu kadua, simkuring sejang ngahaturkeun rewa-rewa nuhun jalaran ieu acara upami teu dirojong ku para wargi sadaya teu mungkin tiasa terlaksana. Di antawisna pangrojong nu utami nyaeta ti pemerintahan RW 02 sareng reng-renganana para RT hiji dugi ka RT 5 jantan hoyong ngayakeun rapat kieu teh acara ieu teh diwuwuh ku musyawarah sareng mantena. Nu kadua ti tim logistik biasa tim logistik DKM Al-Huda anu bagian cakah-cikih beberes sanes kantena simkuring ngaturkeun nuhun pisan kana bantosanana. Oge nu utami ti ibu-ibu dina ieu anu langkung capek pisan mah nyaeta ibu-ibu jalaran anjeunna mah parantos ngaluarkeun boh tanagina, boh emutanana, oge materina. Alhamdulillah teu kedah dipiurang, teu kedah naon terang-terang wios cenah Pak Haji mah calik kuehkeun cenah masalah nu karerituna kumaha abdi. Tah ku kituna hatur nuhun pisan ka Madodoh CS. Madodoh nuhun pisan kitu nya kana bantosanana gitu. Mudah-mudahan kasayan Madodoh sareng ibu-ibu pangaosan sanesna sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge rojongan ti PJ Persis Cihonje 24 ti Karang Taruna sareng sanes kantena. Oge aya penyenang dana alhamdulillah anu teweleh kitu nya ka Cihonje teh sok kabantos di antawisna ti Komarsel direkturna alhamdulillah namanya teh anu ngawas gitu teh. Abe foto ya Pak Budi beli bade di foto bade anu nikahkeun bios ka dieu we tah. Engke presentasi penting ka DKM mah. Biasa anu terkenal kerupuk mie Mawiwin. Sareng ayam geprek Bunda Ani. Insyaallah sauna teh engke aya door press ti ayam geprek Bunda Ani. Antosan we. Teu hilap paeunteun aya dia rojongan ti warga urang sadaya nyaeta kupat tahu teh neng. Aduh ieu mah seueur pisan anu ieu teh ngarojongna teh. Terakhir paeunteun sound system ti Apple CS oge paeunteun ti Al Jihad Cibiuk paeunteun nya badenya Al Jihad nuhun pisan jantan upami ibu-ibu hoyong nyetel deui acara ayeuna kantun dibuka wae ke dina itu Al Jihad tos aya walah di dieu teh. Katinggal kita ibu-ibu sadayana dipoto jantan artis. Nu terakhir hatur nuhun ka tamu-tamu uleman Bapak Ketua RW 01 sareng DKM-na oge ti reng-rengan MUI sanes dada tebih kitu. Hatur nuhun pisan kana subiganana. Mudah-mudahan ieu acara tiasa langsar. Oge ka Ustad nuhun pisan tebih-tebih bari rada dipaksa gitu nya ya teh supados tiasa ngaos di dieu ayeuna teh paeunteun diantos pisan di gubernuran ku kituna mung sakitu paeunteun tiasa kapihatur wilujeng ka Bapak Ustad di haturan linggih di dieu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Bapak Haji Endang Samsudin anu mana parantos carugikeun ke dari sana. Dewa iman sadayana supados panjang kolonting kana waktos urang langsung wae kangge acara salajengna
anu utami nyaeta tausiah ti Al-Ustaz Tatan Ahmad Santana. Atau gituna mangga bapak-bapak, ibu-ibu sadayana disiapkan segala rupina urang dangukeun segala nasihat ti Al-Ustaz. Mangga ka Al-Ustaz waktu sedaya tempat dihaturaken. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwati iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada Qaimul Masjid Al-Huda di Cihonje ini yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh perwakilan dari Qaimul Masjid, saya memang pada awalnya meminta agar kajian ini tepat dilaksanakan pukul 6 pagi karena pukul 8 pagi saya harus menyampaikan taklim serupa di kediaman Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil di Gedung Negara Pakuan. Tapi karena kita mulainya pukul 6:30, maka nanti insya Allah saya akan coba upayakan taklim ini selesai mudah-mudahan 7.45, mohon maaf ya 7.45 agar kemudian 6.45 agar kemudian saya bisa coba mengejar waktu menuju ke tempat yang sudah dijanjikan. Ikhwati iman yang saya muliakan, karena ini adalah perjumpaan yang pertama bagi sebagian dari ibu dan bapak sekalian, maka izinkan saya untuk bertaaruf terlebih dahulu. Nama saya Tatan Ahmad Santana, saya lahir 13 Mei 1981 di Tasikmalaya. Sekarang saya sudah menikah dan memiliki 4 buah hati, istri saya 1, anak saya 4. Dan mohon ibu mencatat ini dengan baik. Istri saya 1, anak saya 4. Karena bila terbalik ini jadi persoalan nanti. Anak saya yang pertama di Yogyakarta, anak saya yang kedua di rumah, anak saya yang ketiga di Kuningan, lalu kemudian anak saya yang keempat di rumah. Jadi 2 anak laki-laki saya ajarkan mengembara. 1 sedang berkuliah di Yogyakarta, 1 lagi sedang mondok di Pondok Pesantren Husnul Khatimah Kuningan. Lalu kemudian yang perempuan yang 1 sekolah di SMA Lab School UPI, insya Allah akan kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Lalu kemudian anak saya yang bungsu sekarang bersekolah di sekolah yang saya dirikan namanya SD Sedunia. Ibu dan bapak yang saya muliakan, karena ini adalah agenda tarhib Ramadan, maka saya akan bicara soal Ramadan saja. Ibu dan bapak yang saya muliakan, Ramadan itu adalah satu-satunya bulan yang kemudian mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dalam pandangan syariat Islam. Saking luar biasanya, Ramadan ini lalu kemudian memiliki begitu banyak predikat. Dan predikat-predikat itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang. Yang pertama, Ramadan itu dikenal sebagai Syahrus Siyam. Syahrus Siyam itu artinya Ramadan adalah satu-satunya bulan dalam penanggalan Islam ketika umat Islam di seluruh dunia diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum.
perintahnya secara tegas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan sebagaimana yang Allah wajibkan kepada umat sebelum kita, agar kemudian kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ibu dan bapak yang saya muliakan, yang disebut dengan ibadah saum adalah ibadah dengan durasi dari mulai subuh sampai maghrib. Oleh sebab itu perlu saya tegaskan, saum bagi kita adalah ibadah yang dimulai sejak waktu subuh sampai maghrib. Kenapa kemudian di Indonesia mengenal kosakata imsak? Itu adalah hasil terobosan fikih para fuqaha kita, para ulama-ulama kita, agar kemudian kita semua berikhtiar, berhati-hati. Ikhwatu iman yang saya muliakan, perlu juga saya sampaikan, kita bersyukur menjadi orang Indonesia, karena ketika kita menjadi orang Indonesia, durasi saum kita itu tidak terlampau panjang. Saum kita itu di Indonesia hanya kurang lebih 13 jam. Diawali pukul 5 kurang lebih, berakhir pukul 6 sore. Mari kita bandingkan durasi saum ini dengan durasi-durasi saum yang dilakukan di negara yang lain. Saya kasih contoh, Bu. Dulu saya pernah nyantri di Jerman, pernah bersekolah di Jerman. Di Jerman itu kalau kemudian saum masuknya di musim panas, maka kami harus saum dari mulai pukul 3 pagi, lalu kemudian kami baru berbuka pukul 11 malam. Kenapa semacam itu? Karena di musim panas, matahari bersinar jauh lebih panjang ketimbang di musim dingin. Ibu-ibu lalu kemudian menganggap, Ustadz, nah panjang-panjang ting. Perlu saya sampaikan, durasi waktu saum seperti itu relatif pendek. Kalau kemudian dibandingkan dengan negara yang lebih utara ketimbang Jerman, namanya Finlandia. Ibu tahu di Finlandia di musim panas, matahari itu hanya akan kemudian hilang dari peredaran kita, itu dari mulai pukul 24.00, lalu kemudian sudah bersinar lagi pukul 1 pagi. Oleh karena itu saum mereka kalau mengikuti ajaran Islam, maka kemudian mereka saum kurang lebih 23 jam. Oleh sebab itu Rabithah Alam Al-Islami membuat fatwa bahwa untuk negara-negara tertentu yang terlalu panjang siangnya, maka kemudian durasi waktu saum mereka didekatkan pada negara Islam paling dekat. Biasanya nyontohnya ke Turki. Berapa jam saum di Turki? Kurang lebih 18 jam. Oleh karena itu beruntunglah jadi orang Cihonje yang saumnya hanya 13 jam. Ikhwatu iman yang saya muliakan, pada bagian yang kedua, saum itu disebut sebagai syahrut taqwa. Kenapa disebut sebagai syahrut taqwa? Karena di akhir ayat tadi ada kalimat la'allakum tattaqun. Kita itu melaksanakan saum agar kemudian kita menjadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Saya ingin kita semua melihat ciri dari orang bertakwa itu sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi ibu itu nggak boleh kalau ketemu dengan kosakata Islam lalu kemudian ibu menafsirnya sendiri. Contoh, ibu, siapa orang bertakwa itu? Itu Ustadz orang yang pakai baju takwa. Mohon maaf, baju yang saya pakai ini kerahnya kerah Ciang-i. Disebut oleh kita sebagai baju takwa. Padahal kerahnya saja disebut kerah Ciang-i. Kerah Ciang-i ini nggak ada relevansinya dengan dunia Islam. Bahkan nggak ada relevansinya dengan dunia Timur Tengah. Ini adalah hasil kebudayaan masyarakat Tionghoa. Siapa orang bertakwa itu? Itu Ustadz anu jangotan.
Enggak. Siapa orang bertakwa itu cirinya disebut dalam Al-Quran. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin al-ayat. Jadi saya ingin kita semua mengevaluasi diri. Anak-anak kita saumnya baru tahunan. Anak-anak remaja kita saumnya baru belasan tahun, belasan kali. Saya dan ibu-ibu saumnya sudah puluhan kali. Pernah nggak nanya sama diri kita, saum ini apakah sudah mengantarkan kita jadi orang bertakwa ataukah belum? Gimana cara ngukurnya? Pakai ayat yang tadi. 1. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara. Beres saum, apakah kemudian kita menjadi pribadi yang jauh lebih dermawan? Dan Allah kalau membuat standar, standarnya pasti tinggi. Kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara. Orang bertakwa itu dermawannya di kala lapang maupun di kala sempit. Saya kasih contoh. Ibu-ibu lagi punya uang 10 juta, diminta oleh DKM 10.000, ibu pasti ngasih. Yang menarik adalah ibu hanya punya uang 30.000, lalu kemudian DKM minta 10.000. Kalau ibu masih mampu melakukan itu, maka besar kemungkinan ibu dan bapak jadi orang bertakwa. Saya, Bu, gak pernah kemudian merasa takjub kalau ada orang kaya berzakat, berinfak, bersodakoh, berwakaf dalam jumlah puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran. Saya kasih contoh, saya punya sahabat namanya Ibu Feni Mustafa. Beliau pemilik grup Safira, salah satu brand pakaian muslimah ternama dan sudah cukup melegenda di kota Bandung, bahkan di Indonesia. Bu Feni kalau ngumpul kayak gini, kemarin terakhir kita di Masjid Salman ITB, lalu kemudian Salman ITB akan bangun rumah sakit Islam. Ditanya siapa yang mau wakaf, Bu Feni itu santai saja dia ngacung. Kemudian ditanya, ibu mau wakaf berapa? 1 miliar. Kenapa ringan? Karena jumlahnya banyak. Saya seneng gak lihat jamaah gitu? Seneng. Takjub gak? Biasa-biasa saja. Kenapa? Karena asetnya mungkin puluhan miliar. Siapa yang bikin saya takjub? Yang bikin saya takjub contohnya adalah ketika ada seorang tukang beca yang kemudian ngabeca ditabuh 5 subuh dugikeun ka tabuh genep sonten. Penghasilannya hanya sekitar 25.000. Lalu kemudian ketika ia datang ke masjid, lampu masjid parem, lampu masjid kedah digentos. Lalu kemudian dengan sesadar-sadarnya, ia lalu kemudian membelikan lampu masjid yang harganya 15.000. 15.000 bagi tukang becak yang penghasilannya 25.000, itu artinya dia menyerahkan setengah dari aset yang dia miliki. Oleh karena itu saya selalu bilang kepada pimpinan-pimpinan masjid, kalau kita lagi buka kotak amal, lalu kemudian ngelihat jumlah receh yang ada di tempat itu, gak usah merasa kecewa, karena kemampuan orang berbeda-beda. Oleh sebab itu saya ingin agar ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di tempat ini, ayo kita menjadi orang-orang yang rajin berderma di kala lapang dan di kala sempit. Tadi saya senang dengar penjelasan dari Ketua Qaimul Masjid. Kalau pengajian di tempat ini yang paling repot ibu-ibu, karena ibu-ibu menyediakan cikopi, air teh, air mineral, menyediakan makanan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan kebaikan ibu-ibu dan bapak-bapak dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman yang saya muliakan, berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu, orang yang sukses saumnya itu, mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang tidak lekas marah. Rasul pernah mengatakan la taghdab walakal jannah. Kalau kamu ingin masuk surga, jangan jadi pemarah. Nanti di bulan Ramadan kita diajarkan mengelola emosi kita. Tentu ibu tahu dalilnya, tentu bapak dalilnya, tahu dalilnya. Kalau ada orang ngajak ribut di bulan Ramadan, apa jawaban kita? Inni shaimun.
saya sedang melaksanakan saum. Tapi wajahnya itu harus sambil senyum. Iya mah diajak ribut kudu batur, jawabannya ini so imun aing teh keur saum. Tungguan engke pas buka. Kan nggak bisa gitu. Ini so imun, saya lagi saum. Kenapa kita nggak boleh menjadi generasi pemarah? Karena kalau kita jadi generasi pemarah itu pasti akan mempermalukan dirinya. Umat Islam sekarang di seluruh dunia itu sering diprovokasi. Saya sering ngaji di mana-mana, saya katakan umat Islam ini nggak boleh jadi umat pemarah. Saya kasih contoh ya, yang baru-baru ini. Kemarin-kemarin ada ibu-ibu yang sudah agak sepuh, lalu kemudian bilang begini, aku tuh nggak ngerti ya, kenapa ibu-ibu sekarang itu senang sekali pengajian. Itu gimana keluarganya? Kita perlu marah nggak usah. Ngapain marah? Kita tinggal tunjukkan pada ibu tersebut, pada beliau, bahwa ibu-ibu di Cihonje ini rajin ngajinya. Di saat yang bersamaan, anak-anaknya tumbuh jadi generasi prestatif. Nanti kalau ketemu ibu tinggal bilang gini, Nun sewu bu, saya dari Cihonje, saya rajin ngaji, seminggu 4 kali. Tapi alhamdulillah keluarga saya sakinah. Suami saya terurus dengan baik. Anak-anak saya tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh. Gak usah kita marah. Ima aya nu ngamuk, katanya sakit tubus ini ngomong siga gitu. Desieun gitu ku neraka, gak usah. Sama seperti ibu-ibu. Ibu-ibu kalau anak-anak pulang dari ujian lalu kemudian mereka menampilkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi ibu, dengan keinginan ibu, gak usah marah. Saya kasih contoh. Ada seorang anak beres ujian matematika, nilainya kecil. Dia lari ke ibunya karena menganggap ibunya itu sebagai tempat untuk mengadu. Dia menganggap ibunya itu sebagai lautan kasih. Dia memeluk ibunya sambil nangis dan dia minta maaf. Mama hapunten abdi teh kunaon bager abdi teh nemeh tos ujian matematika. Punten sabaraha? Alit mama 5,5. Tapi karena ibunya nggak terdidik dengan agama secara baik, itu marah. Kalau orang marah jadi amnesia. Tiba-tiba dia ngobrol, aris maneh anak sah. Anaknya nggak ngerti bahwa ini teh question tag, pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Ditanya kituna ku inungna, ditanya kitu ku inungna, ari maneh anak saha? Budak teh jol-jolnya ngangang, pan anak sia. Akhirnya jadi ribut. Ibu bapak tahu anak-anak sekali dibentak matanya basah hatinya patah. Kalau matanya basah tinggal disusut ku tisu beres. Tapi kalau hatinya patah maka itu akan sulit untuk disembuhkan. Anak kecewa pada ibunya. Pas Idul Fitri dia ngadu sama kakeknya. Kenapa dia ngadu? Daripada dilaporkan ke inung urang lebih baik saya yang lapor. Dipeluk kakeknya. Aki hapunten abdi teh kunaon bager. Kamari teh abdi teh ujian matematika. Terus disesilan ku si mama. Hari kitu kunaon? Abdi teh penteuna 5,5. Dipeluk sama kakeknya dikasih uang 100.000. Kunaon aki dipasihan 100.000. Inung maneh mah baheula penten 4. Atuh tiap ngaliwat ka inung nate punten 4. Oleh karena itu nggak usah marah. Jangan jadi pemarah. Berikutnya wal afina anin nas, orang yang sukses saumnya itu akan tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa, dan ciri orang bertakwa itu mereka adalah orang-orang yang pemaaf. Saya kasih contoh, ulama-ulama kita itu pemaaf luar biasa. Ketua MUI pertama kita, Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amarullah, ia itu adalah seorang penulis, seorang ulama, juga seorang sastrawan. Dulu di zamannya, Buya Hamka itu punya dalam tanda petik musuh, namanya Pramudia Anantatur, seorang penulis juga dari kelompok kiri.
Saking terjadi peperangan, Pramudia Anantatur itu lalu kemudian pernah memfitnah Buya Hamka bahwa tulisan-tulisan Buya Hamka itu hasil menjiplak. Qadarullah pada satu titik tertentu Pramudia lalu kemudian punya mantu, kebetulan mantunya itu non-muslim, ingin masuk Islam. Lalu kemudian mantunya nanya sama Pram, "Bapak, kalau saya mau belajar Islam, saya harus belajar kemana?" Kata Pramudia Anantatur, "Belajarlah pada Buya Hamka." Anak ini datang ke Buya Hamka. Buya Hamka nanya, "Kamu tahu nama saya dari mana?" Dijawab, "Dari calon mertua saya." "Siapa calon mertua kamu?" "Pramudia Anantatur." Orang yang membenci Buya Hamka dan pernah memfitnah Buya Hamka. Apa yang dilakukan oleh Buya Hamka? Buya Hamka mengatakan, "Mari ke sini, ayo datang, rajinlah ke rumah, mari belajar Islam dengan Bapak." Tidak ada dendam, semua baik-baik saja. Ikhwatu iman yang saya muliakan, begitu juga Buya Hamka dulu pernah berhadapan-hadapan dengan Bung Karno, bahkan pernah dipenjarakan. Ketika kemudian Bung Karno dalam keadaan sakit, Bung Karno lalu kemudian membuat semacam wasiat, "Nanti kalau aku wafat, aku ingin dimandikan oleh Buya Hamka." Pas meninggal, Buya Hamka diberitahukan Bung Karno telah meninggal. Apa yang dilakukan oleh Buya Hamka? Buya Hamka tetap memandikan jenazah orang yang kemudian pernah membencinya, bahkan pernah memenjarakan. Jadi saya minta kita tidak tumbuh menjadi orang-orang yang pendendam. Tumbuhlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tumak. Ini syahrut taqwa. Yang ketiga, syahrut tarbiyah. Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Mata pelajarannya cuma dua, belajar bersabar dan belajar bersyukur. Syekh Utsaimin, beliau adalah guru besar di Universitas Islam Madinah. Beliau menyampaikan sabar itu ada 3 jenis. Satu, sabar dalam ketaatan. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak akan belajar sabar dalam ketaatan. Saya kasih contoh. Upami engke buka teh jam genep. Saya minta bapak-bapak datang ke tempat meja makan itu cukuplah pukul 6 kurang 1. Ulah ia mangerakeun ari incuna di luar teh jam genep kurang saparapat teh masih kene ulin. Nah ari bapana geus aya di paeudeun meja, di dieu teh kolak geus di dieu, bala-bala di dieu, cengek di dieu. Dipelongkeun di abeuhan hiji. Sama. Saya juga nggak ngerti kenapa di masjid-masjid ya kalau ada iftar jama'i, kalau ada hidangan untuk iftar, saya nggak ngerti kenapa bapak-bapak yang ngambil duluan bukan anak-anak. Paribasa budak mangkewe sesana ameh rapi. Padahal kan terbalik, harusnya anak-anak yang kita muliakan terlebih dahulu sebagai bentuk apresiasi kita karena anak-anak kita mau untuk melaksanakan sahur. Yang kedua, nanti waktu Ramadan kita akan melaksanakan qiyam Ramadan yang kita kenal sebagai sholat tarawih. Nanti saya mohon kita semua waktu sholat tarawih menjadi jamaah yang sabar dalam ketaatan. Dulu saya ketika jadi santri di Tasik, saya pernah punya semacam hipotesa anggapan. Jangan-jangan hanya orang Indonesia yang seneng tarawihnya cepet-cepet. Tapi ternyata setelah saya beberapa kali memimpin sholat tarawih, tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara, di Tokyo, di Jepang, lalu kemudian di Melbourne, di Australia, di Berlin, di Jerman, lalu kemudian di Vancouver, Kanada, ternyata sama. Kalau saya mau jadi imam sholat tarawih, belum apa-apa sudah dilobi oleh pengurus masjid. Ustadz, hapuntennya, di dieu mah ada jamaah teh masih dalam tahap belajar. Panuhun Ustadz tiasa milih serat-serat Quran anu ngaringankeun jamaah. Cukup segitu? Enggak, ditambah dalil. Bukankah Rasul mengajarkan bahwa imam terbaik itu adalah imam yang meringankan bacaan?
Jadi memang umat Islam malah kira-kira karena dalil anu ngagampangkeun resep. Saya nggak pernah mau mimpin taraweh, tiba-tiba ada jamaah kayak gini. Ustadz inget nggak ya? Dulu waktu Rasul melaksanakan tahajud, kaki Rasul itu sampai bengkak-bengkak Ustadz. Saking panjangnya. Oleh karena itu Ustadz ayeuna taraweh, kawitannya Ustadz di jam 7, rengsek jam 12. Nah, saya diminta pakai surat pendek. Saya nanya dulu surat pendek tenu mana? Karena dalam ulumul Quran surat pendek adalah surat yang jumlah ayatnya nggak lebih dari 40 ayat. Jadi kalau ayatnya masih 40 jumlahnya, berarti itu surat pendek. Cik ada orang Jawa surat pendek lu kumaha? Kan palak binas al-kausar. Setelah saya ngobrol, lalu kemudian ketua DKM-nya ngobrol gini, Ustadz etawe cenah anu dina juz amma. Deal, salam. Rakaat pertama saya baca ayat ini. Ayat ini ada di surat dan di surat ini ada di juz amma, fix. Sesuai dengan perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baru segitu saya sudah diteror. Apa itu teror? Teror itu crimes against humanity, kejahatan pada kemanusiaan. Saya bikin terminologi baru, batuk-batuk yang gak jelas waktu tarawih itu crimes against imam, kejahatan pada imam. Gak usah batuk-batuk gak jelas. Ngadehem gitu. Gak usah. Cek ibu-ibu teh henteu Ustaz eta mah batuk asli. Ya Ustaz gitu bodoh. Rakaat kedua saya ubah suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Batuk itu sembuh. Kalau saya konsisten baca surat-surat pendek, maka beres taraweh teh jamaah tinggal riung. Ustadz di mana? Linggih di mana? Di Cibiru ibu. Oh di Cibiru Ustadz tebih atuh. Engke deui mah kadieuna magrib we. Tuang leueuh heula di rorongkong. Mohon ibu insyaallah. Nyaman kalau surat pendek itu. Tapi kalau suratnya agak panjang, maka beres taraweh teh jamaah teh birat. Narariung we tadi pagar di dieu tah. Bari pating ku Ciwes, kata teh saha sih? Ustaz Tatan di mana? Cibiru. Aya keneh di Al-Huda? Aya. Sabaraha kali deui sakali deui tanggal sabaraha 16 pindah masjid yuk. Rusak. Ibu tahu nggak? Indonesia itu punya banyak keunikan Islamnya. Saya kasih contoh. Tahun 2018 saya diminta oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tokyo. Itu kemudian untuk ngisi kegiatan Ramadan kita di Masjid Indonesia Tokyo. Alhamdulillah sekarang Indonesia punya masjid di Tokyo, namanya Masjid Indonesia Tokyo. Di pinggir Sekolah Republik Indonesia Tokyo. 3 lantai, lalu kemudian kapasitasnya sangat kecil, hanya sekitar untuk 600 orang. Saya lalu kemudian waktu itu ngobrol-ngobrol dengan para pengurus masjid dan sebagainya gitu, tentang bagaimana caranya kita memakmurkan masjid. Lalu kemudian ketika kita sudah sholat tarawih, tiba-tiba ada jamaah yang bertanya. Karena tahun 2018 itu ada pemberitaan di Metro TV. Pemberitaannya di Indonesia, di wilayah Jawa Tengah, ada sholat tarawih 23 rakaat, selesainya 7 menit. Saya nggak ngomong 23:11-nya, yang menarik bagi saya itu 7 menitnya. Ditanya sama jamaah, Ustadz itu NU, Muhammadiyah atau Persis ya? Itu madhab apa? Saya bilang fix, itu bukan madhab Hanafi, bukan madhab Hambali, bukan madhab Syafi'i, bukan madhab Maliki. Saya yakin yang sholatnya 23 rakaat selesai 7 menit, madhabnya
madhab Valentino Rossi. Nyerepet, Bu. Jadi Ustaz bukan NU, bukan, saya bilang. Saya banyak masyaikh NU yang dekat dengan saya. Sholatnya benar dan panjang. Bukan, saya bilang. Mungkin karena 2-3, saya bilang enggak. Tetap panjang mereka. Bukan Muhammadiyah, Ustaz, bukan. Bukan Persis, bukan, saya bilang. Jadi itu ormas apa? Saya bilang itu ormas bukan. Makanya tuh Bu, 20 rakaat 7 menit matanya kan sholatnya gigir. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan lucunya imam masjidnya ditanya oleh reporter, kenapa Anda melakukan ini? Jawabannya unik. Dan jangan aku sholat kieu ge hidup saya baik-baik saja. Si eta lamun panginjem cimpuring ku kuring merek ditanya kieu apal teh harita nu Sudibyo. Eta mah komo tara sholat tara nanaon, hidupnya baik-baik saja. Oleh karena itu saya minta nih, di Al-Huda atau di seluruh desa ini, kebetulan ketua MUI-nya hadir, saya minta belajarlah semua umat Islam ini, mengokohkan kuda-kudanya, bersiap pada suatu saat mungkin kita akan jihad fisabilillah, dan latihannya dalam sholat. Tanggal 29 Mei tahun 1453, Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam. Yang menaklukkannya anak muda namanya Muhammad Al-Fatih, usianya 21 tahun. Kenapa bisa menaklukkan itu? Karena dia punya pasukan inkisyariah. Dari 40.000 pasukan inkisyariah, dari 40.000 pasukan yang diajak jalan dari Turki bagian Asia ke Eropa, ada kurang lebih 3.500 pasukan inkisyariah. Siapa pasukan inkisyariah ini? Mereka adalah anak-anak yang sejak usia 5 tahun itu dilatih tahajud dalam jumlah ayat-ayat yang panjang. Jadi kuda-kudanya itu kuat. Di orang mapan sok anu legeng, Palestina diserang ngobrol. Saya mau pengen jihad ke Israel. Nomor jihad ke Israel siapa? Sholat dia mumu. Diberi abah sage ngadehen. Kan gak bisa gitu. Oleh karena itu saya minta ya Bu ya, coba dibiasakan di Cihonje dan sekitarnya ini, mulai Ramadan tahun ini kita belajar 1 malam 1 juz. Jadi pami beres 30 dinten teh 30 juz. Keren nggak? Keren. Resep tuh. Resep nur jabat resep teh katingali 11 urang. Saya sana makan mu biasa we kita. Insya Allah Bu, NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, Matlaul Anwar, kita punya pandangan fikih yang sama. Bahwa 1 rakaat itu cukup dengan 1 ayat juga sah. Contoh, saya mimpin tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu akbar, sah tuh. Rakaat kedua, Allahu somad, sah tuh. Rakaat katilu lam yalid walam yulad, sah teu. Rakaat kaopat walam yakul lahu kufuwan ahad, sah teu. Sasurat jang 4 rakaat resep teu. Dan nu teu kacima saayat tapi ayatna mutasabihat. Aya ustad gagah Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Allahu Akbar. Sah tuh? Enggak. Kenapa sih Islam mengajarkan itu sama kita? Karena sebetulnya ayat-ayat itu, yang baik itu disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Maka saya biasanya kalau mimpin tarawih disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Kalau kemudian di tempat itu banyak orang kaya, tara mayar zakat, saya baca surat Al-Ma'un. Kalau di tempat itu umat Islamnya masih banyak, tapi kemudian masih ada nyenget menyan, lalu kemudian menghamba pada pohon, saya baca surat Al-Ikhlas. Disesuaikan. Mun katingali ibu-ibuna, bapak-bapana katingali wajah natenya banyak hutang, saya baca surat yang pas. Kenapa? Biar kita terlibat dalam sholat yang kita lakukan.
Itu sekali lagi sabar dalam ketaatan. Kedua, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Nanti kita Ramadan itu belajar Bu menghadapi kemaksiatan. Saya kasih contoh, ibu naik angkot, supir angkotnya ngarokok, kedah dikumakeun. Dulu saya jadi ketua Ikatan Pelajar Muslim Tasikmalaya. Dulu saya sering ngobrol gini, di bulan Ramadan saya minta seluruh warung nasi tutup. Tiba-tiba saya dipanggil oleh guru saya, Kiai Haji Khair Afandi, dipanggil. Lalu beliau ngobrol gini, Tan, ari hidup apa? Pandina Quran teh aya sababar hajalmi, meskipun dia muslim, yang kemudian dibebaskan dari tanggung jawab untuk melaksanakan saum. Yang sakit, yang sedang haid atau nifas, lalu kemudian yang sedang dalam perjalanan. Lamun warungna ditutup, karunya maranehna teu bisa tuang leuweung. Tapi saya bilang gini, tapi kan wah ieu jadi ngaganggu saum urang. Eta mah ngajawabna mani enteng. Nah ari hidup iman teh ipis-ipis teh. Jadi kalau ibu ngelihat ada warung nasi buka di bulan Ramadan, nggak usah protes. Malah saya termasuk orang yang seneng warung-warung nasi itu sok we buka, jeung teu kudu dipiningan. Ieu mah sok dihordengan, sok ibu ka pasar baru. Aya tukang bakso, aya tukang es jeruk, aya tukang es campur. Ngalayah di dinya. Terus ditaruh tupan, kunaon ditutupan, bahasana teh menghargai yang saum. Bejakeun, teu kudu dihargaan ku cara kitu. Bukakeun sakalian. Ameh jelas saha anu keur dahar basotna. Ieu mah cokor we antung-antungan. Si cokorna teh pinuh ku bulupan eta mah lalaki atuh. Tapi da aya we dalilna. Kunaon buka, Pak? Abdi nuju sapar, di mana linggih? Di Cibiru. Ya Allah, di Cibiru ka pasar baru tepikeun ka nyebut safar. Atau ibu-ibu ti dieu pami ka Banyaran ge buka we di ditu. Aya budak leutik, aya pamuda di Alfamart keur udud we. Kunaon? Teu saum, safar. Di mana linggih? Eta di Gang Payun. Kunaon buka safar? Kunaon safar? Pan perjalanan. Tirorompok abdi di gang itu ka dieu. Eta teh anu nerapkeun fikihna fikih ebel gitu. Makanya kita harus hati-hati. Jadi gak usah marah. Ya, gak usah marah. Kita harus sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Yang ketiga, kita sabar dalam menghadapi musibah. Saya kasih contoh, Bu, saya mau tanya, kemarin pandemi COVID itu berapa tahun? 2 tahun. Dan aneh, banyak orang yang sudah kayak gini, ya Allah kunaon itu mani berat-berat teh tos 2 tahun. Bangsa kami itu udah gak kuat. Eta lamun aya Nabi Ayub disengserikan orang teh. Nabi Ayub sampai usia 70 tahun itu sehat. Tolong perhatikan ya kisah Nabi Ayub teh. Ieu mah aya budak SD ditanya, "Jang, kenal ka Nabi Ayub?" "Kenal Ustad." "Ari Nabi Ayub teh saha?" "Eta Nabi anu budug." "Ari budugna ti lahir." "Dugikeun ka maot." "Muhun." Jadi jang Nabi Ayub teh nabi nu kumaha? Nabi nu budug Ustad ti lahir dugikeun ka maot. Lamun kira-kira Allah nyiptakeun nabi nu siga kitu eueuh manfaatna. Makanya kita baca kitab tafsir, Nabi Ayub itu dari 0 sampai 70 tahun hidupnya baik-baik saja. Gak ada kekurangan, kasep, pinter, jiwa entrepreneurnya handal. Dia pengusaha yang kaya, banyak relasinya. Usia 70 tahun sakit. Berapa tahun sakitnya? Sejumlah tafsir mengatakan 17 tahun. Sampai usia 87 tahun. Pada usia 86 tahun, mohon maaf nih, ini untuk kaum ibu. Istrinya nanya ke Nabi Ayub. Pertanyaan yang sama sekali gak penting. Kata istrinya gini, "Pak, ari bapak teh nabi?" Perlu dijawab tuh? Itu Pak. Bapak-bapak sing pintar. Lamun ibu nanya kieu, "Pak, itu tanggal hiji." Omat jawaban teh sing bener. Ieu mah ditanya, "Pak, itu tanggal hiji." "Mohon mah kamari 3 hiji, enjing tanggal 2."
tas salah kinu kitu mah tuker tamah we, Bu. Kan ibu teh naroskeun teh, Pak, ieu teh kaping hiji eta naroskeun naon? Gaji tuh, Pak. Da ibu-ibu mah loba malapah gedangan. Jeung bapak-bapak naik motor, ibu-ibu teh kieu, Pak, di payun aya rumah makan Padangnya, raos. Eta teh Pak, teu kudu ngobrol naon, bapak teh nyisir ka rumah makan Padang eta. Ieu mah Pak, di payun teh aya rumah makan Padang raosnya paling kanan. Nya nyamahnya kikieuna enak pisan. Bari tuluy we diliwatan. Eta si ibu teh kieu, ya Allah, thank you geningnya nasibna boga lalaki IQ-na rendah teh. Ditanya tuh sama istrinya Nabi Ayub tuh, Pak, bapak teh kan Nabi. Calik Nabi Ayub. Karena diam, istrinya lalu kemudian melanjutkan, kalau bapak Nabi berdoalah agar bapak sembuh. Apa jawaban Nabi Ayub? Orang yang 16 tahun sakit dan pada usia 16 tahun sakitnya itu, Nabi Ayub sudah hampir tidak bisa bergerak, hanya tidur karena tubuhnya penuh luka, penuh darah dan nanah. Nabi Ayub jawabannya sederhana sekali. Aku tidak mau berdoa. 70 tahun aku sehat, tidak memiliki kekurangan apapun, dan aku baru 16 tahun sakit. Aku malu berdoa kepada Allah. Ieu contoh jalmi dugaduh Adam ka pangeran. Ya mah ya Allah, aya bapak-bapak teu pira eta karak encok 2 poe. Mani kieu Gusti naonnya dosa abdi mani dugikeun ka encok kieu. Eta lamun Allah ngajawab bapak era, "Yeuh, apal teh dosa maneh naon wae?" Ditataan hiji-hiji. Saya mau tanya, Indonesia merdeka tahun berapa? 45. Berarti usianya sudah berapa tahun sekarang? Tuhnya ibu-ibu mah erek hitung harga emas kumaha atuh da ngitung nu kitu ge hese. 78 tahun. Kalau kemudian 78 tahun Indonesia merdeka, kita itu Bu kemarin berhadapan dengan pandemi itu hanya 2 tahun. 76 tahun Republik ini baik-baik saja dan baru 2 tahun terkena pandemi. Apa hak kita lalu kemudian meminta dan memaksa kepada Allah agar kemudian takdir Allah yang baik segera menyapa? Sabar dalam menghadapi musibah, ya. Bapak-bapak juga sama Pak, ibu-ibu juga sama. Kalau ditinggalkan oleh pasangannya, sabar dalam menghadapi musibah. Aya bapak-bapak dikantunkeun ku garwana, ya Allah kasih kuring teh mani nangkep Ustad abdi mah teu tiasa hirup deui. Kunaon Pak? Da eta teh duh Gusti. Pun bojo teh mani dipika cinta dipika asih ku abdi teh sigana abdi mah moal bisa hirup deui Ustad. Ku abdi teh ki atos Pak, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Mudah-mudahan ke digantosan pun langkung saya. Alim Ustad abdi mah bogoh pisan. Sigana heueuh. Nah di bulan hareupna panggil di TSM geus 2an ning awewe. Pak ieu teh saha? Jawabanna teh, Ustad ieu teh kan hasil doa Ustad. Tos digentos, nu ieu mah ih jabat teu cerewet, jabat langkung anom. Tatangna tong percaya teuing Bu ka bapak-bapak mau. Sabar, ya. Kedua, dalam konteks syahrut tarbiyah, kita belajar bersyukur.